Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, adik-adikku sekalian, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian seluruhnya. Senantiasalah kita bersyukur atas segala macam curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya, yang tak pernah bosan-bosannya menganugerahkan kepada kita seluruhnya berbagai macam rahmat dan karunia-Nya, sehingga di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala beri kita kesempatan, kesehatan untuk kita bisa berjumpa bersama di tempat ini dalam rangka kita berupaya untuk mencari ridhonya. Kita mempelajari agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Kita mempelajari jalan-jalan yang dapat mengantar kita kepada surga Allah, dan kita mempelajari sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan di malam hari ini adik-adikku sekalian, kita akan mempelajari sebuah kisah yang pernah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini adalah kisah yang nyata, kisah yang pernah terjadi, bukanlah sebuah kisah dongeng, bukan sebuah kisah yang dibuat-buat, bukan sebuah karangan-karangan manusia, namun ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang pernah bercerita bahwa kisah ini pernah terjadi di zaman dahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jadi malam hari ini kita akan membaca sebuah kisah yang pernah dikisahkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kisah seorang tukang sihir bersama dengan pemuda rahib dengan raja yang zalim, raja yang mengakui dirinya sebagai Tuhan, raja yang ingin dituhankan, yang ingin disembah. Baiklah adik-adikku sekalian, kita akan mulai membaca kisahnya dari Suhaib Ar-Rumi
atau nama lengkapnya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pada zaman dahulu sebelum kalian ini masih hidup, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang raja yang mempunyai seorang tukang sihir. Raja ini memiliki seorang tukang sihir. Tak kala penyihir itu telah berusia senja, penyihir itu sudah tua sekali, dan dia pun merasakan bahwa ajalnya sudah dekat, sudah hampir tiba. Maka penyihir ini berkata kepada sang raja, sesungguhnya saya ini sudah tua, saya ini sudah renta. Maka wahai raja, kirimkanlah kepadaku seorang pemuda yang bisa saya ajarkan sihir yang saya miliki. Jadi tukang sihir ini sudah merasakan dirinya sudah tua dan hampir mati, dan dia menginginkan ada generasi penerusnya. Dia ingin mewariskan sihirnya ini kepada seorang pemuda untuk mengabdi kepada sang raja. Jadi adik-adikku sekalian, di zaman dahulu itu setiap raja-raja itu memiliki tukang-tukang sihir, tukang-tukang ramal, tukang-tukang yang bisa mentakwilkan mimpi-mimpi. Setiap raja punya orang-orang yang seperti ini. Namun tukang sihirnya sang raja ini sudah tua dan hampir mati, dan dia ingin agar ada terus generasi pelanjutnya. Dia ingin mewariskan ilmu sihirnya itu kepada seorang pemuda. Maka sang raja pun mencari seorang pemuda, lalu dia utus kepada tukang sihir ini. Dia utus seorang pemuda kepada sang tukang sihir. Maka ketika sang pemuda ini pergi ke tempat tukang sihir, ia melewati tempat seorang rahib. Rahib yaitu pendeta, namun rahib ketika itu tidak sama dengan pendeta yang ada di zaman sekarang, yang menyembah kepada selain Allah, yang menyembah Yesus. Rahib ketika itu dia masih memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masih mengikuti ajaran yang benar, ajaran ketauhidan, ajaran yang lurus. Dia masih menyembah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi ketika pemuda ini mau pergi ke tempatnya tukang sihir, di tengah perjalanan dia melewati tempatnya para rahib, orang-orang yang alim ketika itu. Maka ketika ia berangkat menemui penyihir ini, dia pun singgah terlebih dahulu di tempatnya rahib ini. Kemudian dia mendengarkan ucapan-ucapannya rahib ini, dan dia pun melihat tata cara ibadahnya rahib ini. Maka pemuda ini sangat kagum dengan rahib ini. Dia pun sangat tertarik dengan rahib ini. Maka senantiasa pemuda ini ketika dia mau pergi ke tukang sihir, dia singgah dulu di rahib ini untuk mendengarkan ucapan-ucapannya, belajar kepada sang rahib. Maka suatu ketika pemuda ini terlambat mendatangi tukang sihir karena singgah di tempatnya rahib. Maka sesampainya di tukang sihir ini marah. Tukang sihir ini pun marah kepada pemuda ini. Maka tukang sihir ini pun memukul pemuda ini. Dipukullah pemuda ini. Kemudian di keesokan harinya pemuda ini menyampaikan kepada rahib tentang perilaku tukang sihir, bahwasanya kemarin dia terlambat mendatangi tukang sihir dan dia dipukul sama tukang sihir. Maka kata sang rahib ini, anak muda ini pun diberi ilmu oleh sang rahib. Kata sang rahib, apabila kamu takut terhadap tukang sihir, maka katakan saya ditahan oleh keluargaku, saya disibukkan oleh keluargaku sehingga saya terlambat. Dan apabila kamu khawatir dipukul oleh keluargamu, maka katakan kepadanya saya ditahan oleh
tukang sihir sehingga saya terlambat. Kemudian suatu ketika pemuda ini pun berangkat mendatangi tukang sihir. Dia pun datang ingin mendatangi tukang sihir. Maka tiba-tiba di tengah jalan ada seekor makhluk atau seekor binatang yang sangat besar yang menghalangi jalan tersebut, sehingga manusia pun takut untuk melewati jalan ini. Mereka pun ketakutan. Tidak ada manusia yang bisa melewati jalan ini karena ketakutan dengan makhluk itu, dengan binatang itu. Maka disinilah pemuda berkata kepada dirinya, dia berkata, hari ini saya akan mengetahui ilmu siapa yang paling benar. Apakah ilmunya para penyihir atau ilmunya rahib ini yang benar? Maka dia pun berdoa kepada Allah. Dia berkata, ya Allah, jika ilmunya rahib itu yang benar, atau sebelumnya pemuda ini mengambil sebuah batu. Kemudian dia berkata dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, ya Allah, jika ilmunya rahib ini yang benar, maka matikanlah binatang itu. Maka pemuda ini pun melempar binatang itu, kemudian matilah binatang itu, binatang besar itu. Akhirnya manusia pun bisa melalui jalan itu. Manusia pun bisa melewati jalan tersebut. Maka segera pemuda ini mendatangi rahib, lalu menceritakan kejadian itu, menceritakan keadaannya. Maka rahib ini pun berkata kepada sang pemuda, wahai anakku, sungguh saat ini engkau sudah berada di kedudukan yang melampaui saya. Kedudukanmu sekarang lebih tinggi dari saya. Sungguh engkau sekarang sudah mencapai kedudukan yang sangat mulia. Maka sang rahib pun berkata, wahai anakku, wahai anak muda, sesungguhnya nanti engkau akan mendapatkan sebuah cobaan, engkau akan diuji, kamu akan diuji. Maka ketika ujian itu datang kepadamu, jangan engkau sebut-sebut saya, kata rahib. Jangan engkau tunjuk saja, jangan engkau tunjuk saya. Karena sang rahib ini betul-betul paham, tahu bahwa seseorang itu kalau betul-betul sudah beriman dan keimannya sudah kuat, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya sesuai dengan kadar keimanannya. Semakin kuat keimanan seseorang, maka semakin berat ujian itu, semakin tinggi ujian itu. Agar supaya diketahui apakah orang itu betul-betul beriman ataukah hanya sekedar memiliki iman yang lemah. Supaya diketahui apakah imannya itu, keyakinannya itu betul-betul kuat atau keyakinannya itu hanyalah sebuah keimanan yang lemah. Jadi sang rahib ini betul-betul memahami bahwa setiap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang kuat pasti akan datang kepadanya ujian yang sesuai dengan kadar keimanannya itu. Sehingga rahib ini berkata kepada pemuda, kalau ujian itu datang kepadamu, jangan kamu tunjuk-tunjuk saya, jangan kamu sebut-sebut saya. Karena rahib ini khawatir kalau dia juga akan menimpa ujian yang sangat berat. Maka setelah kejadian ini, pemuda ini pun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun mampu menyembuhkan orang yang tuli dari lahir, orang yang buta, dan pemuda ini pun mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka berita ini pun menyebar kemana-mana. Berita ini pun menjadi viral akan kehebatan sang pemuda. Karena pemuda ini memiliki ilmu yang sangat hebat. Dia mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan izin Allah. Sehingga berita ini sampai kepada telinga seorang pegawai negara atau pegawai raja. Maka terdengarlah berita ini oleh seorang pegawai kerajaan.
yang pegawai ini sering duduk bersama raja, sering tempat duduknya itu berdekatan dengan sang raja, dan dia adalah orang buta. Pegawai raja ini orangnya buta. Maka ia pun mendatangi pemuda ini dengan membawa hadiah yang sangat banyak. Hadiah yang sangat banyak. Lalu dia letakkan di hadapan pemuda ini. Hadiahnya itu diberikan kepada pemuda. Lalu dia pun berkata, "Wahai anakku, wahai pemuda, semua yang saya bawa ini adalah untukmu. Jika engkau mampu menyembuhkan saya dari kebutaanku ini." Diberikan hadiah yang sangat banyak. Maka apa kata sang pemuda? "Wahai Tuan, sesungguhnya saya ini tidak bisa menyembuhkan penyakit," kata sang pemuda. "Sesungguhnya yang menyembuhkan penyakit itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku. Maka kalau Anda mau beriman kepada Allah dan kufur terhadap agamanya raja, maka saya akan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan Anda dari penyakit kebutaan Anda," kata sang pemuda. Maka pegawai kerajaan ini pun, pegawainya raja pun berkata kepada pemuda, "Saya beriman kepada Tuhanmu, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mengingkari agama sang raja." Maka sang pemuda pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun sembuhkan kebutaan pegawai raja tersebut. Seketika itu Allah Subhanahu wa taala sembuhkan kebutaannya pegawai raja ini. Maka coba kita perhatikan adik-adikku sekalian, betapa manjurnya doanya sang pemuda ini. Langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa hebatnya sang pemuda ini, sekali berdoa kepada Allah, langsung Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala langsung mengijabahi doanya sang pemuda ini, adik-adikku sekalian? Semuanya itu tidak lain karena kekuatan imannya yang sangat kuat yang menancap ke dalam dadanya sang pemuda. Sangat betul-betul pemuda ini sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sekali dia berdoa langsung Allah Subhanahu wa taala berikan. Langsung Allah Subhanahu wa taala ijabah doanya. Dan terbukti dalam ucapannya, dalam kalimat-kalimatnya, terbukti kekuatan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala dia dipuji oleh pegawai sang raja, "Wahai pemuda, dikatakan engkau adalah orang yang hebat, mampu menyembuhkan ini dan itu, berbagai macam penyakit." Pemuda ini tidak merasa bangga dengan kehebatan itu. Dia menyandarkan semua kehebatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berbangga. Tidak dia katakan, "Oh, saya memang orang hebat, saya orang memang yang pintar, oh saya memang bisa menyembuhkan ini dan itu." Dia tidak bangga dengan itu. Namun semua itu dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata pemuda, "Saya tidak bisa menyembuhkanmu, hanya Allah yang dapat menyembuhkan. Dan semua orang yang sudah sembuh dari saya, melalui saya, mereka semuanya sembuh karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya yang menyembuhkannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala semata yang menyembuhkan mereka. Saya hanya berdoa kepada Allah," kata sang pemuda. Maka apa yang terjadi adik-adikku sekalian? Dari sebab pegawai raja inilah mulailah muncul ujian kepada pemuda ini. Maka keesokan harinya pegawai kerajaan ini pun kembali masuk ke dalam kantornya, kembali bekerja. Dia pun masuk ke dalam istana kerajaan. Dia pun duduk kembali di samping sang raja. Maka sang raja ini heran melihatnya. Orangnya sudah lama buta dari lahir. Kenapa bisa dia langsung sembuh matanya? Bisa melihat. Maka ini adalah sesuatu yang mustahil, di mana para penyihir raja pun yang paling hebat tidak bisa melakukan itu. Raja pun takjub dengan apa yang dia lihat dari pegawainya ini. Maka raja pun berkata, "Siapa yang dapat menyembuhkanmu dari kebutaanmu itu? Siapa orangnya? Tunjukkan kepadaku." Maka pegawai ini pun menunjuk kepada sang pemuda. Kemudian sang pemuda pun dipanggil oleh raja. Dia pun didatangkan ke hadapan sang raja. Disinilah
mulailah ujian-ujian berat menimpa sang pemuda. Diuji keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah betul-betul dia beriman ataukah hanya sekedar memiliki iman yang lemah, keyakinan yang lemah. Baik adik-adikku sekalian, kita akan dengarkan kisahnya, bagaimana kelanjutan dari kisah sang pemuda ini. Maka didatangkanlah ke pemuda itu ke hadapan raja. Maka sang raja pun berkata, mengagumi dan mengakui kehebatannya. Sang raja pun mengatakan, wahai anakku, sungguh engkau telah memiliki sihir yang sangat hebat. Sang raja mengatakan kepada sang pemuda, wahai anakku, saat ini engkau telah memiliki sihir yang sangat hebat. Sihirmu itu melampaui sihirnya para penyihir. Betul-betul hebat sihirmu ini. Engkau bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dipuji sang pemuda ini di hadapannya. Maka apa kata sang pemuda, adik-adikku sekalian? Pemuda itu pun berkata kepada raja, berani dia katakan kepada raja kalimat yang hak, kalimat yang benar di hadapan raja yang zalim. Raja ketika itu di zaman dahulu, raja, kalau dia mau membunuh orang langsung saja disuruh bunuh, tidak ada yang menghukumnya. Beda di zaman kita, kalau ada presiden yang mau menghukum orang, kalau orang itu tidak bersalah, maka presiden bisa dihukum juga, bisa diadili. Namun raja terdahulu itu, dia mau membunuh, mau menyiksa, mau memotong, itu sekehendaknya. Tidak ada yang bisa mengadilinya, tidak ada yang bisa menghukumnya. Namun pemuda ini berani ucapkan kalimat-kalimat yang hak di hadapan sang raja. Apa kata sang pemuda? Wahai raja, sesungguhnya aku ini tidak dapat menyembuhkan penyakit. Satu penyakit pun tidak dapat saya sembuhkan. Mereka semua disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua disembuhkan oleh Tuhanku. Kata sang pemuda. Maka setelah mendengarkan ucapan sang pemuda ini, raja ini pun marah. Marah dengan kemarahan yang sangat besar. Raja yang mengakui dirinya sebagai Tuhan. Raja ini berkata sang pemuda, wahai pemuda, apakah engkau sudah memiliki Tuhan selain aku? Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Apakah sudah ada Tuhan yang lain yang engkau sembah selain diriku, wahai pemuda? Kata raja. Maka apa kata pemuda, adik-adikku sekalian? Wahai raja, Tuhanku dan Tuhanmu dialah Allah. Kata sang pemuda. Berani dia di hadapan raja mengungkapkan kalimat yang benar. Wahai raja, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Kita memiliki Tuhan yang satu. Maka pemuda ini pun disiksa oleh raja. Disiksa dengan kesiksaan yang sangat pedih. Hingga pada akhirnya pemuda ini mau mengakui dan menunjuk sang rahib. Dia menunjuk rahib. Dia mengatakan ilmunya itu berasal dari rahib. Akhirnya sang raja ini kembali memanggil sang rahib. Rahib pun dihadapkan ke hadapan raja. Yang dulunya rahib ini sudah berpesan sama pemuda, wahai anakku, jangan sebut-sebut saya kalau kamu nanti punya ujian. Karena rahib ini sudah paham, sudah tahu betul kalau pemuda ini pasti akan diuji. Dan dia tidak mau menghadapi ujian yang akan menimpa pemuda ini. Namun qadarullah, tetap saja karena siksaan yang begitu hebat yang dirasakan oleh sang pemuda, sehingga dia pun menunjuk kepada sang rahib. Maka singkat cerita adik-adikku sekalian, rahib ini pun didatangkan kepada raja. Dia pun didatangkan ke hadapan raja. Lalu raja pun berkata kepadanya, wahai rahib, kamu mau keluar dari agamamu, kembali kepada agamaku, atau kamu tetap seperti itu? Maka sang rahib pun mengatakan, saya tidak mau keluar dari agamaku. Maka raja ini pun memanggil kepada prajuritnya. Dikatakan, datangkan sebuah gergaji besar. Sebuah gergaji besar. Lalu diperintahkan kepada prajurit ini,
potong, gergaji rahib itu. Akhirnya rahib ini pun digergaji dari kepalanya sampai terbelah dua badannya. Ini Nabi yang ceritakan, hadisnya sahih, hadis riwayat Muslim. Rahib ini digergaji sampai terbelah kepalanya, sampai terbelah dua badannya. Namun perkara ini adik-adikku sekalian tidak membuat rahib ini keluar dari agamanya. Dia lebih rela dibunuh dengan cara yang sadis seperti itu ketimbang dia harus keluar dari agama yang sudah dia yakini. Maka coba perhatikan adik-adikku sekalian, mari kita betul-betul memperhatikan kisah yang sangat agung ini, kisah yang sangat indah ini. Orang-orang terdahulu itu ketika mereka sudah meyakini akan sebuah kebenaran, ketika keyakinan itu sudah menancap ke dada-dada mereka, mati pun tidak masalah. Mati di atas keyakinan itu, bahkan itu adalah merupakan sebuah kebanggaan bagi mereka. Bahkan itu adalah sebuah prestasi bagi mereka. Mati di atas keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di mana kita kalau kita mau mengukur diri kita dengan mereka, adik-adik sekalian. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lain juga pernah bercerita ketika para sahabat-sahabatnya ini sudah mengeluh akan pedihnya siksaan yang mereka rasakan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Mereka bersedih. Mereka mulai bersedih akan besarnya siksaan yang dialami oleh mereka. Maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati mereka, berkata kepada sahabatnya, Nabi katakan, orang-orang terdahulu itu ada di antara mereka yang digergaji sampai terbelah dua badannya. Ada di antara mereka yang disisir dengan sisir bersih sampai mengelupas daging-dagingnya sampai kelihatan tulang-tulangnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun perkara itu tidak membuat mereka sama sekali keluar dari agamanya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perkara itu sama sekali tidak membuat mereka lari dari agamanya. Termasuk dari kisah ini, rahib. Kemudian setelah rahib ini meninggal, didatangkanlah orang pegawainya itu. Didatangkan orang yang sudah disembuhkan dari kebutaannya itu. Kemudian raja juga berkata kepadanya, kamu keluar dari agamamu ataukah kamu akan mati seperti rahib itu? Kamu keluar dari agamamu atau kamu akan menerima nasib yang seperti rahib itu? Maka orang ini pun berkata, saya tidak akan keluar dari agamaku. Saya tetap berada di atas agamaku yang saya yakini sekarang ini, di atas agamanya pemuda ini. Maka raja pun memerintahkan kepada algojonya ini gergaji dia, potong dia, belah dia. Maka pegawainya ini pun digergaji, dibelah dua, dari kepalanya dipotong sampai ke bawah, terbelah. Lalu hingga akhirnya didatangkanlah pemuda ini. Raja ini kembali bertanya kepada sang pemuda, wahai anakku, kembalilah kepada agamamu yang dahulu. Tinggalkanlah agama barumu itu, kamu akan selamat. Maka apa kata sang pemuda, adik-adikku sekalian, ini baru pemuda ini, belum pernah menikah. Sama seperti kita, masih pemuda. Dia belum pernah merasakan nikmatnya berkeluarga. Dia belum pernah merasakan berbagai macam kenikmatan dunia. Bagaimana kalau pemuda di zaman ini ditawarkan hal yang seperti itu? Kamu kembali kepada agama kekafiran atau kamu akan dibelah dua, dipotong dari atas, digergaji, bukan dipenggal. Kalau dipenggal mungkin lebih cepat kematiannya, ini digergaji pelan-pelan lagi sampai terbelah. Apa yang terjadi kalau pemuda yang ada di zaman ini yang ditawarkan hal yang seperti itu? Atau dia berada di posisi sang pemuda ini yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka adik-adikku sekalian, ketahuilah pemuda ini sama sekali tidak mau keluar dari agamanya. Dia berkata, tidak, saya tidak akan keluar dari agamaku. Maka raja ini, karena raja ini membutuhkan ilmunya sang pemuda,
dia sangat menginginkan kalau pemuda ini kembali kepada agamanya yang dulu, karena dia sangat membutuhkan ilmunya ini sang pemuda. Maka raja ini merubah caranya. Dia tidak memerintahkan kepada algojonya ini agar pemuda ini digergaji langsung, tidak. Raja ini berkata, atau dia memanggil prajuritnya, prajurit yang betul-betul prajurit khusus, pasukan khusus. Dia perintahkan, bawa pemuda ini ke atas gunung yang sangat tinggi. Bawa dia ke atas gunung yang paling tinggi. Kemudian setelah kalian sampai di sana, katakan kepadanya, kamu keluar dari agamamu, kamu selamat. Kalau tidak, kamu akan jatuh sampai ke dasar gunung ini. Badanmu akan hancur-hancur, patah-patah. Maka prajuritnya ini pun melaksanakan tugas dari sang raja. Pemuda ini pun dibawa ke atas puncak gunung yang paling tinggi ketika itu, di tempat itu. Maka sesampainya di atas puncak gunung, pemuda ini pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sesungguhnya cukuplah Engkau menjadi pelindung bagiku. Ya Allah, saya serahkan kepadamu urusan orang ini. Saya serahkan kepadamu, terserah Engkau ya Allah. Engkau yang berbuat terhadap orang-orang ini. Maka apa yang terjadi adik-adikku sekalian? Tiba-tiba gunung itu bergoncang, getar, bergoncang dengan goncangan yang hebat, yang membuat semua prajurit itu jatuh ke bawah, hingga mereka pun seluruhnya mati, kecuali sang pemuda. Pemuda ini Allah Subhanahu wa taala tetap selamatkan. Kemudian cerita selanjutnya, apakah yang terjadi pada sang pemuda ini setelah selamat? Kabur saja, lari saja, cari saja negeri baru yang dimana di situ dia bisa selamat dari kejaran sang raja, ataukah dia tetap tinggal di negeri itu? Karena dia sudah selamat sekarang, tidak ada lagi yang mengepungnya. Semua prajuritnya raja sudah mati. Maka ketahuilah adik-adikku sekalian, pemuda ini adalah pemuda yang cerdas, dan pemuda ini adalah pemuda yang sangat kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin betul dia bahwa dia tidak akan bisa mati kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dia yakin tidak akan ada satu makhluk pun yang bisa mencabut nyawanya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah keyakinan yang sangat kuat yang harus kita miliki juga adik-adikku sekalian. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mati kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, apabila ajal itu sudah tiba, tak ada satupun yang bisa mempercepatnya dan tidak ada satupun yang bisa memperlambatnya. Ayat ini menunjukkan bahwa kematian itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka tidak usah lari dari kematian. Mau lari kemana? Kematian itu pasti datang ketika waktunya sudah tiba. Maka singkat cerita adik-adikku sekalian, pemuda ini tidak lari. Dia tidak lari mencari tempat berlindung. Pemuda ini kembali kepada raja. Dia kembali ke hadapan raja. Maka setelah pemuda ini berada di hadapan raja, raja ini pun heran. Lalu berkata, di mana prajuritku? Di mana prajuritku? Maka pemuda ini pun menceritakan bahwa dia sudah tidak ada. Dia sudah meninggal, semua prajuritnya sudah meninggal. Lalu kemudian raja ini pun memanggil prajurit yang kedua. Dia panggil lagi prajurit khususnya, prajurit elit. Dia perintahkan lagi, bawa pemuda ini menaiki sebuah kapal, kemudian bawa dia ke tengah lautan. Sampai di sana tawarkan kepadanya, kamu mau kembali kepada agama yang dahulu atau kamu akan mati di tengah lautan. Maka prajurit ini pun membawa sang pemuda sampai ke tengah laut. Maka setelah berada di tengah lautan, pemuda ini pun kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, cukuplah Engkau sebagai pelindung bagiku. Maka saya serahkan kepadamu urusan orang-orang ini. Silakan Engkau yang berbuat sesukamu ya Allah.
Maka apa yang terjadi adik-adikku sekalian? Allah Subhanahu wa taala balikkan perahu ini. Perahu itu pun terbalik karena kerasnya ombak yang menghantamnya. Lalu kemudian semua prajurit raja ini pun meninggal. Yang tetap hidup, Allah Subhanahu wa taala tetap selamatkan pemuda ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melindungi hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Namun tetap adik-adikku sekalian, pemuda ini tidak lari dari kenyataan. Dia tidak lari berlindung ke tempat-tempat yang lain. Tetap pemuda ini kembali ke hadapan raja. Dia pun kembali ke hadapan raja. Lalu apa kata pemuda ini? Setelah sampai di hadapan raja, sang raja pun bertanya kepadanya sambil geram dengan kemarahan yang sangat besar. Sang raja berkata, apa yang telah dilakukan oleh prajurit-prajuritku itu? Maka pemuda itu pun berkata, Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan saya dari mereka. Kemudian ia pun bertanya kepadanya, berkata kepada raja, wahai raja, pemuda ini berkata kepada raja, wahai raja, sesungguhnya engkau tidak akan bisa membunuhku kecuali jika engkau mau menuruti perintahku, kata sang pemuda. Maka sang raja berkata, apa itu wahai pemuda? Kemudian pemuda pun berkata, kumpulkanlah manusia di sebuah lapangan yang sangat besar. Semua manusia kumpulkan di sebuah tempat yang sangat luas, kata sang pemuda. Kemudian setelah mereka semua berkumpul, kemudian engkau salib saya di sebuah pohon kurma, sebuah batang kurma. Salib saya di situ. Kemudian setelah itu, ambillah anak panah yang berasal dari busurku, dari dalam busurku. Ambil anak panah dari busurku, lalu letakkan di tengah-tengah busurku. Kemudian sebelum engkau melepas busur itu, ucapkanlah Bismillahi Rabbi Gulam, dengan nama Tuhannya pemuda itu. Kemudian lepaskan anak panah itu. Maka sang raja pun betul-betul melaksanakannya. Dia kumpulkan semua manusia. Kemudian disaliblah pemuda itu di batang pohon kurma. Lalu diambillah busur panahnya, diletakkan di busurnya, lalu diucapkan Bismillahirrabbilgulam. Dilepaskan busur anak panah itu, kemudian busur itu pun mengenai pelipisnya. Maka pemuda ini pun terbunuh dengan busur tersebut. Lalu akhirnya apa yang terjadi adik-adikku sekalian? Maka serentak seluruh manusia yang hadir menyaksikan pembunuhan sang pemuda ini, mereka pun seluruhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali. Semua rakyat yang menyaksikan pembunuhannya pemuda ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka sudah melihat karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sang pemuda ini. Betapa banyak usaha dan upaya yang dilakukan oleh sang raja untuk membunuh sang pemuda, namun tidak ada yang berhasil kecuali dengan perintah sang pemuda ini. Dan inilah hakikat perjuangan dari sang pemuda. Coba lihat adik-adikku sekalian, pemuda ini adalah pemuda yang sangat cerdas. Cerdas sekali adik-adikku sekalian. Dia korbankan dirinya agar supaya manusia seluruhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak capek-capek mendakwahi manusia. Dia cukup mengorbankan dirinya di hadapan mereka, maka semua manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka semua sudah menyaksikan karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sang pemuda. Dia tidak mati kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata prajurit sang raja, maka prajurit ini segera melapor kepada sang raja.
Prajurit ini pun berkata, wahai raja, sungguh apa yang kamu khawatirkan selama ini, yaitu yang engkau mengkhawatirkan manusia akan beriman kepada pemuda itu, maka pada saat ini, hari ini sudah terjadi yang apa yang kamu khawatirkan. Coba lihat adik-adikku sekalian, bagaimana pemuda ini menggiring manusia, mengarahkan manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian yang seperti ini. Dia korbankan dirinya agar supaya mereka semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betul-betul manusia semuanya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata sang raja? Bawakan kepadaku sebuah tungku yang sangat besar, yang di bawahnya itu besar, di atasnya kecil. Tungku yang sangat besar dan nyalakan api di dalamnya. Lalu masukkan seluruh manusia itu satu persatu ke dalamnya kalau dia tidak mau keluar dari agamanya. Kalau dia tidak mau kembali kepada agamaku. Kata sang raja. Maka prajuritnya pun mematuhi perintah sang raja. Karena mereka adalah prajurit yang setia juga. Dia patuhi perintahnya sang raja. Didatangkan sebuah tungku yang sangat besar. Yang di dalamnya api yang berkobar-kobar. Hingga akhirnya satu persatu manusia yang hadir ketika itu dimasukkan ke dalam tungku itu. Karena tidak ada satupun di antara mereka yang mau kembali kepada agamanya yang dahulu. Mereka bertahan di atas agama pemuda ini. Karena mereka sudah menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari kejadian-kejadian tersebut. Hingga akhirnya sampailah kepada kisah yang kita ceritakan kemarin. Sampailah kepada seorang ibu yang menggendong bayi. Ibu yang menggendong bayi. Yang ibu ini ragu untuk masuk ke dalam tungku itu. Dia tidak ragu, dia tidak meragukan dirinya, dia tidak mengkhawatirkan dirinya. Namun dia sangat kasihan terhadap bayinya. Karena kalau dia tidak keluar dari agamanya, dia akan dimasukkan ke dalam tungku yang berkobar-kobar apinya itu bersama bayinya. Dia pun sedikit ragu, tidak sama dengan masyarakat yang lain, tidak ada keraguan sama sekali. Langsung dilempar. Maka wanita ini ragu. Dia mengkhawatirkan bayinya, dia kasihan terhadap bayinya. Maka tiba-tiba adik-adikku sekalian, Allah Subhanahu wa taala beri kemampuan bayi ini, bayi yang masih digendong, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbicara. Bayi ini pun berkata, ya ummah, isbiri, fa innaka 'alal haq. Wahai ibuku, bersabarlah engkau, karena sesungguhnya engkau sudah ada di atas kebenaran. Engkau berada di atas kebenaran, maka bersabarlah, jalani saja. Tidak usah takut mati. Selama engkau di atas kebenaran, jangan takut mati. Inilah adik-adikku sekalian prinsip yang dipegang oleh orang-orang terdahulu. Ketika keimanan itu sudah menancap di dalam dadanya, ketika betul-betul mereka meyakini sebuah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, mereka pegang dengan betul-betul kuat. Bahkan mereka tidak sayang dengan nyawa-nyawa mereka. Seorang bayi yang baru lahir, dia tidak takut mati di jalan Allah. Coba perhatikan adik-adikku sekalian. Dia nasihati ibunya, dia kuatkan imannya ibunya. Wahai ibuku, tidak usah takut, jangan ragu. Fa innaka 'alal haq, karena sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Isbiri, sabarlah ya ibuku. Dan bayi ini adik-adikku sekalian belum pernah menikmati masa kanak-kanak yang kita nikmati, belum pernah menikmati keindahan dunia, belum pernah menikmati yang namanya berkeluarga. Belum ada kenikmatan dunia yang dia nikmati kecuali hanya sebuah tetesan air susu dari ibunya. Namun dia sudah berani mati di jalan Allah. Bagaimana dengan kita? Di mana kita dari mereka? Ukur diri kita dengan orang-orang terdahulu. Kekuatan keimanan mereka yang begitu kuat. Yang mereka sama sekali tidak mau lari dari agama Allah Subhanahu wa taala walau kematian menghadang mereka.
Oleh karena itu adik-adikku sekalian, sekali kita mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah mau lari dari keimanan. Apapun yang akan terjadi, apapun yang akan terjadi. Sekali kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, walau kematian menghadang kita, jangan pernah mau keluar dari kalimat ini. Persaksian kita bahwa Tuhanku hanya satu, yaitu Allah, dan nabiku hanya satu yang saya ikuti, yang saya teladani, yang saya cintai, yang saya jadikan fans-fansku. Jangan pernah menjadikan selain dari nabi itu sebagai fans-fans kita, sebagai seorang yang sangat kita cintai. Jangan pernah kita lebih mencintai orang lain, siapapun dia, yang melebihi kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang syahadat kita benar, persaksian kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasul Allah, hendaknya dialah manusia yang paling kita cintai dibanding seluruh manusia yang ada. Bahkan hendaknya Nabi lebih kita cintai daripada kedua orang tua kita, daripada diri-diri kita, untuk mewujudkan sempurnanya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jangan mau lari dari keimanan kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis yang sangat sahih. Baik, sampai di sini dulu adik-adikku sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.